Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan ya, bersama saya si Nario Tukang. Kali ini saya mau memberi sedikit tips ya kawan ya, untuk pemasangan granit di atas dek beton ya. Ya, pada umumnya untuk pemasangan keramik di atas dek beton itu banyak sekali ya yang mengeluhkan kalau granitnya itu copot dan pengelupas ya kawan ya. Ya, kali ini saya mau menunjukkan sedikit tips atau caranya supaya tidak mengelupas, dan cara ini sudah saya lakukan sejak dulu ya kawan, sejak memasang keramik di atas dek beton. Sejak dulu sudah pernah sering sekali menemukan memasangnya ya. Untuk pemasangannya sendiri, yang sebelum kita pasang itu dikasih pasir ya kawan ya, jadi dikasih kosongan namanya kalau obat untuk peredam getarannya dek itu kalau bergerak atau bergetar ya kawan ya. Jadi kalau deknya itu bergetar atau bergerak, itu keramik tidak ikut bergerak kawan, karena sudah ada kosongan atau peredamnya ini ya. Ini peredamnya kita menggunakan pasir yang tidak dicampur dengan semen ya kawan ya, jadi tidak dicampur dengan semen. Apa ada pertanyaan, kalau nggak dicampur dengan semen apa tidak amblas ya? Deknya sendiri sudah keras kawan ya. Pasir itu kalau dikasih air itu padat ya, padat, tapi tidak mungkin amblas karena kalau tidak deknya amblas. Tapi kemungkinan besar adalah mengelupasnya keramiknya atau granitnya karena getaran ya kawan ya. Ini rumah ini, depan rumahnya itu jalannya lumayan besar yang dilalui truk-truk besar atau dump truk pengangkut batu dari gunung ya kawan ya. Jadi kalau ada lubang sedikit saja di jalan itu, kalau truk lewat itu bergetar. Jadi ya, ini metode pemasangannya saya kasih kosongan atau pasir ya, pasir biasa tidak dicampur semen, baru di atasnya kita kasih adukan untuk memasang keramiknya. Kalau masalah natnya, penggembungan udara itu saya metodenya tetap sama ya, saya cor untuk mengisi rongga-rongganya supaya tidak bunyi kemelotok kalau dipukul atau kena benda-benda yang agak keras. Jadi tetap saya cor ya kawan ya, pengenatannya. Granit yang saya pasang kali ini berukuran 60 kali 60 ya, polos krem matanya ini ya. Sebelum dipasangi, kita bawahnya dikasih pasir ya sedikit, atau menentukan ketebalannya. Untuk mengurangi ketebalannya, biasanya kalau ketebalannya itu pemasangan di lantai kerja, kalau lantai kerjanya bagus itu biasanya saya kasih 3 cm atau 2,5 cm sudah bisa. Ini kita dari lantai kerjanya itu dibuat 4 cm lebih ya, 4,5 atau sampai 5, nanti diberi kosongan yang 2 cm. Jadi untuk pemasangan luluhnya tetap standar ya kawan ya, berarti luluh adukannya 2 cm, tebal granitnya 1 cm. Tapi ini granit ini agak tipis kawan,
agak tipis, hanya 8 mili ya kawannya. Entah kenapa sekarang granit itu banyak yang tipis, tidak mengurangi kualitas tapi hanya kuantitasnya ya atau bahannya saja yang dikurangi sedikit, tapi kualitas beningnya atau mengkilapnya tetap sama, cuma kuantitasnya yang dikurangi. Mungkin karena kejar target pemasaran ya, atau kuatnya pemasaran di sini. Ini granit ini biasanya impor semua ya, bukan dari buatan Indonesia ya. Ada yang buatan Indonesia, cuma kebanyakan yang di toko-toko sini kok semua impor ya. Ada yang dari Indonesia itu kualitasnya juga bagus. Kalau impor ini kebanyakan dari Cina, India itu ya. Kalau granit-granit agak mewah ya adalah yang dari Eropa ini. Untuk menentukan ketinggiannya pemasangan itu biar acuannya dari pintu ya kawan ya. Ada yang dari pintu itu nanti dikasih restan setengah senti ya, supaya pintunya itu bawah rapat. Itu semua biasanya kalau sudah dipasangi pintu itu pintu sudah disetting untuk ada resultannya untuk sepelengnya untuk pasangan keramik ya kawan ya. Tapi ini sepelengnya terlalu tipis, jadi kosongannya itu agak tipis saja, tapi menggunakan pasir yang diayak ya kawan ya. Nah, dikasih, jadi tidak direkatkan di dak betonnya ya, tapi diberi kosongan supaya tidak merekat. Jadi daknya bergerak tapi keramiknya itu tidak bergerak nanti. Jadi tidak terjadi pengelupasan. Untuk pengelupasan sendiri atau biasanya pasangan granit di dak atau keramik itu di dak terjadi lupas atau mengembung, itu sepenuhnya bukan dari jeleknya pemasangan keramiknya ya kawan ya. Karena keramik itu pada dasarnya hanya nunut atau numpang di atasnya dak beton. Kalau dak betonnya itu tidak bergerak atau tidak melengkung keder ya kawan, biasanya itu kualitas dak betonnya itu terlalu jelek, atau konstruksi pembuatan balok gantungnya itu kurang rapat atau bentangnya terlalu besar, terus balok gantungnya itu kecil, kurang, terus campuran untuk dak betonnya itu sendiri kurang bagus, besinya kurang standar, itu bisa terjadi seperti bergetar ya kawan ya daknya ya. Kalau daknya sendiri dah bergetar, bagaimana lagi ya, pemasangan granit hanya numpang di dak ya kawan. Jadi acuan pemasangan granit atau keramik itu bagus itu bukan diukur dari ini amblas, ini mengelupas atau gimana ya, tapi dari kerapian dan kerekatannya sendiri. Walaupun rekat sangat kuat, tapi kalau daknya itu atau media lantai kerjanya itu ambles atau bergerak, tidak mungkin kalau tidak copot kawannya. Jadi untuk untuk mengelupasnya pemasangan keramik itu bukan berarti salah pemasangan atau salah metode, itu menurut saya. Kalau ada persepsi lain ya silakan saja namanya. Kalau itu menurut saya, karena saya pernah memasang keramik itu dimanapun, kalau lantai kerjanya itu kuat, tidak getar atau tidak retak, itu keramik tidak retak, tidak ngelupas ya, tidak gimana-gimana. Tapi kalau
lantai kerjanya saja urukannya kurang padat, amblas, bunyi dung akhirnya retak. Itu kan berarti kesalahan dari pembuatan lantai kerja yang kurang bagus atau kurang gimana itu. Ya, yang baru bergabung dengan channel saya minta untuk subscribe ya kawan ya, untuk kemajuan channel saya, biar saya makin semangat untuk berbagi sedikit pengalaman ya kawan, atau hanya sekedar referensi ya pemasangan kayak gini. Tidak semua tukang menguasai teknik yang seperti ini, dan saya pun tidak sepenuhnya menguasai teknik yang tukang lain lakukan ya kawan ya. Jadi kita harus saling menjaga atau menghormati ya metode atau pendapat orang lain. Saya untuk memasang keramik itu biasanya saya nurut saja kawan ya. Untuk campuran atau untuk apa gimana caranya, atau ini harus dikasih apa itu tergantung, kadang konsumen itu mengajukan seperti itu. Jadi saya hanya nurut saja. Untuk konsekuensinya ya ditanggung oleh yang punya ya. Saya hanya memasang keramik. Nah, untuk campuran adukan pasir semennya ini, kalau granit agak bagus ya namanya, sudah keras atau bagus, 1:3 sudah bagus. Semen 40 kilo itu kalau tiga kelenteng atau 3 itu sorong itu Arco sudah bagus. Kalau di proyek ada yang sampai disuruh nyampur itu 1:5 ya pernah, 1:4 ya pernah. Ya, namanya konsumen itu beda-beda ya. Kalau untuk proyek kan emang dia borongan kawannya, kita hanya menyesuaikan kerjanya. Jadi kadang kalau saya rekam itu kelihatan saat adukannya itu kurang bagus, itu dikarenakan bukan saya yang meminta, tapi konsumenlah yang meminta untuk diaduk seperti itu. Jadi sepenuhnya saya tidak bertanggung jawab ya kawan, kalau sudah diberi tugas seperti itu atau bagaimana, itu memang hak mereka ya. Saya hanya tukang yang memasang. Saya sudah berusaha dengan baik untuk jaga mutu. Bagaimanapun kita serahkan pada mereka yang menyuruh kita ya, itu saja. Itu kunci dari awetnya pekerjaan kita atau kesinambungan kerja kita tidak berhenti ya kawan ya. Ya, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like ya, komen juga boleh. Terima kasih.